Anda juga akan jadi orang yang santai dan banyak uang. Udah biarin aja, mau dia prosesnya bagaimana, mau dia itu dapat duitnya dari mana. Mungkin yang tadinya nih pengunjungnya hanya 1-2, tiba-tiba jadi ratusan. Mereka santai, mereka banyak uang. Itu adalah sesuatu yang kita lihat ya. Padahal kita nggak melihat bagaimana proses dia ketika mencapai level seperti itu. Tapi seseorang biasanya hanya melihat ketika orang sudah berhasil, ketika orang sudah sukses. Alasannya kenapa? Kita nggak perlu melihat kok mereka santai, mereka banyak uang, tapi kita melihatnya adalah bagaimana prosesnya, terus apa yang perlu kita pelajari, dan itu kita ciptakan pada diri kita sendiri biar kita juga bisa santai dan kita bisa banyak uang. Mungkin kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa, terus lika-likunya bagaimana, kita nggak tahu. Kebanyakan kita menilainya, wih, orang itu santai banget ya, duitnya banyak, mau apa aja bisa. Wah, ini pasti begini nih, pasti begitu tuh. Jangan pernah ada pikiran yang macem-macem. Udah biarin aja, mau dia prosesnya bagaimana, mau dia itu dapat duitnya dari mana, biarkan saja. Karena apa? Nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi teman-teman bisa lakukan hal yang itu bisa dipelajari. Oh, dulu prosesnya begini. Oh, dia jalan bisnisnya begini. Itu perlu dipelajari. Nah, ketika Anda sudah mempelajari bagaimana pola orang, bagaimana kehidupannya, nanti jadikan itu sebuah renungan. Ketika Anda sudah membuat sebuah renungan dan itu bisa menjadikan diri Anda ini orang yang bisa menduplikasi polanya, Anda juga akan jadi orang yang santai dan banyak uang. Saya yakin Anda pasti bisa. Lihat ketika mereka merintis. Mungkin kita melihat nih seorang yang punya usaha dan usahanya sekarang maju. Yang kita lihat usahanya sangat luar biasa banget dan dia hidupnya enak banget. Dia bisa buka cabang lagi di sana, dia bisa buka usaha lagi yang ini, yang itu, dan banyak lagi alasan-alasan yang itu membuat kita terkagum-kagum. Namun kita juga harus belajar. Mungkin aja kalau teman-teman kenal ini jauh lebih enak. Kalau teman-teman ini mengenalnya, justru teman-teman bisa ya mulai obrolan-obrolan kecil, terus ya tanya bagaimana prosesnya dulu bisa buka usaha seperti ini, terus usahanya bisa maju dan sukses seperti sekarang ini dengan banyak karyawan, bisa menghidupi banyak keluarga juga karena karyawannya rata-rata udah punya keluarga. Itu teman-teman bisa gali tuh dari situ bagaimana dia merintisnya, terus bagaimana dia membuat sebuah siasat yang itu biar usahanya ini jalan. Nah, itu bisa teman-teman pelajari dan duplikasi. Kalau orang sukses itu biasanya akan berbagi ilmunya selama dia orangnya rendah hati, bukan OKB ya. Kalau OKB mah ditanya, waduh, malah jawabannya nyakitin. Usahakan teman-teman misalkan kenal ya gali-gali aja nih. Mungkin dulu lo mulai gimana sih? Nah, dia cerita nih, nanti digali lagi. Terus akhirnya gimana? Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ketika itu semua udah teman-teman gali dan teman-teman udah mendapatkan, oh begini ya ternyata polanya. Ya teman-teman jadikan itu sebuah dorongan kalau teman-teman ini juga bisa, dan teman-teman nanti akan mendapatkan jalan yang bisa ditempuh dengan pola-pola yang sudah teman-teman pelajari dari orang tersebut. Ketika orang itu merintis, gak dilihat tuh sama orang lain, dia dipandang sebelah mata atau bahkan jadi buah bibir ya, diomongin sana, diomongin sini, dan orang nggak peduli. Yang jelas orang yang seperti itu biasanya dia itu bener-bener disiplin. Selain disiplin waktu, dia juga disiplin keuangan. Ketika dia udah disiplin, ketika dia udah ya pokoknya mengencangkan ikat pinggangnya waktu merintisnya, itu akan dirasakan hasilnya di beberapa tahun kemudian. Semua nggak instan ya, kecuali itu warisan. Contoh nih, orang tua Anda kaya raya, tiba-tiba Anda, udahlah nih papa lu udah tua, lu terusin ya usahanya. Nah, itu beda cerita ya. Jadi nggak tahu kita bagaimana pola merintisnya. Tapi kalau kita tahu bagaimana merintisnya, ya itu biasanya kita akan lebih berhati-hati. Kita juga harus perhatikan bagaimana mereka berinovasi. Nah, inovasinya ini banyak banget, bagaimana dia bisa mengembangkan semua itu, atau bahkan dirinya juga melakukan perubahan-perubahan dari sebuah kebiasaan yang mungkin berbeda dengan orang lain. Itu teman-teman juga harus perhatikan. Karena apa? Ketika teman-teman udah perhatikan itu, teman-teman udah pelajari itu, maka ya teman-teman bisa mempelajarinya dan diterapkan kepada bisnis teman-teman. Ketika teman-teman nanti udah jalan bisnisnya dan teman-teman udah mendapatkan apa yang menjadi tujuan teman-teman, lakukan lagi, inovasi lagi, kembangkan lagi ya, dari sistemnya, dari bagaimana pola marketingnya, dari berbagai hal yang itu memang bisa kita adaptasikan dengan sebuah perubahan
zaman. Jadi dari zaman ke zaman itu polanya beda. Mungkin secara strategi marketing itu dari tahun ke tahun udah berubah, dan ini perubahannya cepat banget. Jadi teman-teman harus peka ya dengan yang namanya perubahan. Ketika perubahan itu udah terjadi ya teman-teman harus mengikutinya, harus menyesuaikan. Bukan perubahan yang suruh menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan perubahan. Kita belajar dari orang lain yang dia maju. Jadi ketika kita seperti itu ya kita akan jadi orang yang bisa mendapatkan jalan di setiap ada pola yang baru. Jadi misalkan nih, oh perkembangannya sekarang begini nih, promosinya lewat online, oke ikut. Sekarang nih sosial media, ikut. Oh sekarang modelnya promosi dari video, ikut. Meskipun itu hanya Anda lakukan sebagai konten mungkin ya, konten yang Anda pasang di sosial media, dan itu bukan ini ya, bukan harus iklan berbayar karena itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi teman-teman ketika memperhatikan orang lain, itu perhatikan bagaimana dia prosesnya ketika dia merintis. Terus teman-teman juga perhatikan juga bagaimana mereka berinovasi. Anda bisa amati, Anda bisa menduplikasinya, tapi jangan sama persis. Anda bisa kembangkan lagi, ya mungkin jauh lebih baik, ataupun minimal sama, itu nggak masalah. Ya itu polanya. Apalagi sekarang nih, kita mau belajar di mana aja gampang, ya. Tinggal buka ponsel, tinggal cari di mungkin YouTube, mungkin di Google atau media-media yang lain, itu bisa teman-teman terapkan juga, dan itu bisa menjadikan teman-teman semakin sukses dan semakin berkembang usahanya. Meskipun nggak instan, tapi akan ada masa di mana itu akan boom ya, itu akan naik. Mungkin yang tadinya nih pengunjungnya hanya 1-2 tiba-tiba jadi ratusan, mungkin ya awalnya puluhan terus bisa jadi ribuan. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu semua mungkin. Dan kalau bisa kita berinovasi juga harus hemat, nggak perlu banyak keluar biaya selama kita tahu strateginya ya. Kita perhatikan bagaimana mereka menciptakan sistem. Nah sistem ini sesuatu yang internal biasanya, jadi kayak mungkin pengelolaannya bagaimana, orang kepercayaannya siapa, terus bagaimana yang mengelola, bagaimana dia mengawasi, bagaimana dia mengembangkan produknya, mungkin kalau yang dia produksi sendiri, atau bagaimana sistem marketing dia kita bisa adopsi juga, bagaimana bisnis itu jalan ketika orang itu tidak harus ke kantornya mungkin, atau ke pabriknya, atau ke tokonya, tapi usahanya jalan. Nah itu yang dinamakan sistem. Ketika sistem udah terbentuk ya sudah, segala sesuatu ya tinggal karyawannya yang menjalankan. Teman-teman punya cita-cita nggak? Punya usaha dan memiliki banyak karyawan atau banyak tim yang itu bisa teman-teman jalankan. Jadi teman-temannya santai, mereka yang bekerja, teman-teman mendapatkan income. Kalau ada yang punya pikiran seperti itu atau punya keinginan seperti itu, tulis di kolom komentar. Nanti biar suatu saat misal kita ketemu, kita bisa berdiskusi bareng nih, kita bisa tukar pikiran. Mungkin kita bisa saling berbagi ya dari pengalaman-pengalaman kita. Nah itu bisa kita terapkan dan itu bisa kita jalankan. Yang namanya sistem harus ada. Kalau kita selamanya konvensional ya, selamanya kita harus terjun di situ dan kita nggak bisa kemana-mana lagi. Karena kalau kita liburan pun ketika kita nggak punya sistem, ya usaha kita harus tutup dulu. Karena apa? Semua bergantung pada kita. Tapi kalau kita punya sistem, tapi kita nih nggak punya kemampuan di situ, tapi kita punya minat, ya kita bisa mempekerjakan orang lain. Sangat mulia ketika kita mempekerjakan orang lain. Karena apa? Kita bisa ngasih makan banyak keluarga ya, banyak orang. Mungkin nih, satu karyawan kita dalam rumahnya itu ada 4 orang. Satu karyawan kita, pasangannya mungkin anaknya 2, udah 4. Kalau karyawan kita 10, udah 40 orang. Bayangin kalau kita punya ratusan, berapa banyak yang udah kita bantu. Dan itu sangat mulia. Teman-teman bisa afirmasikan ya, pengen punya usaha yang seperti apa, berapa banyak penghasilannya, terus teman-teman bisa kembangkan melalui ya sistem yang teman-teman harus beradaptasi. Perubahan itu pasti dan itu nggak bisa ditolak karena teman-teman harus mengikutinya. Jadi jangan hanya melihat orang lain ini santai dan orang lain ini banyak uang, tapi adopsi ilmunya dan kembangkan. Jadikan diri teman-teman juga sukses minimal sama atau bahkan kalau bisa itu lebih. Nah itu justru yang akan membuat teman-teman ini bangga dan teman-teman ini menjadi orang yang serba berkelimpahan dan Anda bisa bagikan ilmu Anda juga. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan